Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Aisyah Bangastuti, MPM 2103011078, jurusan Ekonomi Syariah, kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang saya buat. Saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur ar-Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib. A. Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Ammar bin Amr bin Khattab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Khattab bin Luwai al-Taimi al-Quraisy adalah nama sahabat Nabi yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini didapatkannya dari Rasul karena sifat kejujurannya dalam mengatakan hal yang benar. Lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah, 50,5 tahun SH. Abu Bakar adalah keturunan seorang bangsawan yang di masa mudanya sangat masyhur karena kebaikan budinya. Sahabat yang sangat baik hati sekaligus sebagai bapak mertua Rasulullah saat besar jiwa kemanusiaannya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah adalah hasil musyawarah para sahabat. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar sangat bertanggung jawab dalam memegang amanah negara dan sangat bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu dan tidak mempunyai kelehayan dalam mengembangkan ajaran Islam. Pada saat Rasulullah wafat, perkembangan Islam masih terbatas pada Jazirah Arab saja. Namun, setelah ada Abu Bakar memegang kekuasaan melanjutkan perjuangan beliau, daerah mengembangkan Islam menjadi sangat luas sekali. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa khalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. 2. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Yang keempat, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Yang kelima, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Abu Bakar meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. B. Umar bin Khattab 13 sampai 20 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy, biasa dipanggil Abu Fas, anak singa, dan digelari Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan batil. Ia lahir di Mekah
tahun 40 Hijriah SH dan memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Umar adalah seorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca, dan ia selalu diutus untuk mewakili sukunya dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy untuk masuk Islam pada usia 27 tahun. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. 1. Pendirian lembaga Baitul Mal. Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi administratif Baitul Mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Kharaj sebesar 500 juta dirham, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Oleh karena itu, jumlah tersebut sangat besar. Khalifah Umar mengambil inisiatif mengambil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dalam Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara, maupun berbagai kebutuhan umat lainnya. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu seperti 1. Departemen Pelayanan Militer, mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. 2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggung jawab atas pembayaran gaji para tentara dan pajak pejabat eksekutif. 3. Departemen Pendidikan, Pengembangan Islam, mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembangan ajaran Islam beserta keluarganya seperti guru dan juru dakwah. Yang keempat, Departemen Jaminan Sosial, untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. 2. Kepemilikan tanah. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Mayoritas sumber pemasukan pajak Al-Kharaj berasal dari daerah-daerah bekas kerajaan Romawi dan Sasanid Persia, dan hal ini membutuhkan suatu sistem administrasi yang terperinci untuk penaksiran, pengumpulan, dan pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari pajak tanah-tanah tersebut. 3. Zakat. Pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak membayar urs, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi untuk mengatakan bahwa bila mereka mau membayar urs sekarang sarang lebah, mereka akan dilindungi, namun jika menolak, mereka tidak akan memperoleh perlindungan. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua. 4. Urs. Ada perbedaan versi menurut tingkat ukuran urs yang ditetapkan Umar. Tingkat ukuran yang paling digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir zimmi, dan 10% untuk kafir harbi, dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham. 5. Sedekah dari non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen.
Bani Tablik yang keseluruhan kekayaan terdiri dari hewan ternak, mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslim. Bani Tablik merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. 6. Koin. Pada masa Nabi dan sepanjang masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham, sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan 1 misyah atau sama dengan 20 kirat atau 100 grains of barley. Oleh karena itu, rasio antara 1 dirham dan 1 miskal adalah 7/10. 7. Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. A. Pendapatan zakat dan urs. B. Pendapatan khums dan sedekah. C. Pendapatan deraj, fa'i, jizah, urs, pajak perdagangan, dan sewa tanah. D. Pendapatan lain-lain. 8. Pengeluaran di antara alokasi pengeluaran dari harta baitul mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Umar meninggal pada waktu subuh dalam usia 63 tahun. Saat sholat subuh bersama kaum muslim, ia ditusuk dari belakang dengan pisau beracun oleh Abu Lulufairus Al-Farsisi. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. C. Utsman bin Affan 23-30 Hijriah atau 644-566 Masehi. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Umawi al-Quraisy, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Dzul Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman lahir di Mekah pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajaran Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW sedang menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslim. Ia memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi kelima. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-651 Masehi. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Syahim bin Abdi Manaf bin Quraish bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah. Lahir pada tahun Gajah ke-13. Beliau keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW dari putri Rasul Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Yasim bin Adi Manaf bin Quraish. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hashim.
Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki, Tholib, Aqil, dan Lafar. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Beliau memiliki dua orang saudara perempuan, Ummahani dan Jumanah. Keduanya adalah putri Fatimah binti Asad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Thalib. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru, meliputi 1. Pembangunan perairan, 2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, 3. Pembangunan gedung pengadilan untuk menegakkan hukum, yang keempat, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Utsman meninggal dunia karena terbunuh oleh para utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir karena menginginkan Utsman memecat para gubernurnya yang notabene adalah kerabat sendiri. Wafat dalam usia 82 tahun, yaitu pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Thalib. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya meliputi A. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. B. Mengeluarkan angkutan laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pengetahuan anggaran. D. Pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.